seorang perempuan yang mempunyai akhlak baik. Di akhir semester kuliahnya, dia berkenalan dengan sosok pemuda yang tampan dan juga kaya. Ditambah lagi, dia adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya. Mereka berdua pun sepakat untuk menikah di akhir tahun, yang mana setelah selesai masa kuliahnya, akhirnya mereka berdua pun menikah. Mereka berdua hidup bahagia di setiap waktunya. Namun setelah beberapa tahun mereka hidup tanpa dikaruniai seorang anak, sang suami pun memeriksakan istrinya ke dokter. Dan setelah diperiksa, dokter memberitahu sang suami bahwa istrinya sangat sulit untuk hamil. Dan setelah mengetahui vonis dari dokter, sang istri pun tidak berputus asa. Bahkan dia selalu menjalankan sholat dan beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, sang suami memasuki kamarnya dan memberitahu bahwa mereka harus pindah rumah. Sehingga mereka harus memindahkan semua barang-barang mereka, dan sang suami telah menyewa rumah baru untuk ditempati di sana selama rumah yang sekarang akan direnovasi. Tetapi sang istri menolak untuk merenovasi rumahnya karena menurutnya tempat tinggalnya tersebut masih bagus. Namun karena adanya desakan dan paksaan dari sang suami, akhirnya dirinya pun pindah rumah ke tempat tinggal yang baru. Dan setelah beberapa hari kemudian, sang istri pun mengetahui bahwa ternyata sang suami telah menikahi perempuan lain dan menempatkannya di tempat tinggalnya sebelumnya. Sehingga sang istri pun merasa sangat sedih dan syok. Ketika bertemu dengan suaminya, sang istri pun langsung memarahinya karena ia tidak memberitahunya bahwa dia akan menikah lagi. Lalu sang suami pun mencoba untuk menjelaskannya, dan dia tidak memberitahu ini semua karena ia ingin menjaga perasaannya. Sang suami mencoba menenangkannya dan meyakinkan sang istri bahwa dia akan mencintainya selama-lamanya. Dan setelah beberapa bulan, sang istri pun mengetahui bahwa istri baru suaminya telah hamil. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan suaminya yang akan menceraikannya karena sang suami sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Yang otomatis beban tanggungannya akan semakin bertambah dan ia tidak akan sanggup membayar biaya dua rumah sekaligus. Namun sang istri menolak untuk diceraikan karena dia tahu bahwa sebenarnya suaminya sanggup untuk membayar biaya dua rumah. Sang istri meminta agar suaminya tidak menceraikannya karena dia masih mencintai suaminya dan juga dia rela akan bekerja untuk mencari uang tambahan. Tetapi sang suami tetap bersikeras untuk menceraikannya dengan 3 kali ucapan cerai. Setelah itu sang istri pun menyerahkan semuanya kepada Allah dan terus mendekatkan diri kepadanya. Dan setelah beberapa bulan diceraikan, si wanita ini mulai merintis kembali karir dan pekerjaannya. Di tempat kerjanya yang baru, dia berkenalan dengan seorang lelaki yang belum menikah. Si laki-laki itu merasa nyaman dengannya karena kebaikan dan agama si wanita. Sehingga si laki-laki itu ingin menikahinya, namun sang wanita itu pun memberitahu bahwa dirinya adalah seorang janda yang tidak mempunyai anak. Namun si laki-laki itu pun tidak merasa keberatan dan menerima dirinya apa adanya. Karena dia sudah terpesona dengan kecantikannya serta akhlaknya yang baik. Mereka berdua pun akhirnya menikah. Mereka berdua pun sering berbuat kebaikan setiap hari dan tidak pernah meninggalkan sholat serta membaca Al-Quran. Kemudian setelah 3 bulan dari pernikahan mereka berdua, tiba-tiba sang istri pun merasa kesakitan di bagian perutnya. Sehingga sang suami pun membawanya ke dokter, dan setelah diperiksa, sang dokter pun memberitahu bahwa istrinya telah hamil 2 bulan. Sehingga sang istri pun tidak menyangka dan meminta sang dokter untuk memastikan bahwa kabar ini adalah kabar yang benar. Kemudian ia pun jatuh pingsan karena mendengar kabar baik tersebut. Setelah dirinya tersadar, ia langsung bersujud syukur kepada Allah yang telah memberikan suami baru yang lebih baik melebihi mantan suaminya dan bersyukur terhadap pekerjaan yang telah mempertemukan mereka berdua. Ia juga bersyukur atas semua yang telah diberikan kepadanya serta mengingat hadis Rasulullah SAW. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh sebab itu, barang siapa yang ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridoan. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Adapun suaminya yang dahulu, kini menjadi sering bertengkar dengan istrinya yang baru karena dia ingin istrinya yang sekarang selalu mentaatinya seperti istrinya yang pertama. Dan ketika sifat tersebut tidak dimiliki istri yang barunya, maka sang suami pun membencinya dan menyesali hidupnya. Dia berharap agar dia dapat kembali hidup bersama dengan istrinya yang pertama, tetapi harapan itu pupus karena dia mengetahui bahwa istri pertamanya sudah menikah dan juga sudah mempunyai anak.
Dan pada akhirnya, si lelaki yang telah menjadi suami pertama dari si wanita tersebut pun menjalani sisa hidupnya dengan penuh penyesalan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم